pada saat kita punya posisi, itu hanya salah satu atribut pertama, pintu masuk pertama untuk kita berbuat lebih banyak. Jadi satu posisi itu hanya pintu masuk. Posisi, terus kita engage dengan tim, saling kenal, akhirnya melahirkan suatu produktivitas. Sebagai suatu kerja-kerja bersama. Tidak ada Superman, tapi super team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam konservasi. Hari ini hari yang sangat beruntung bagi Balika SDA Bali melalui program Suara dari Alam Kejujuran yang menginspirasi, diberi kesempatan untuk ngopi bareng dengan Pak Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan. Apa kabar Pak Dirjen? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Tambah ganteng, tambah gagah. Amin. Beliau adalah sahabat saya waktu di kampus tempat kami sekolah bersebelahan, ya. Teman berantem, tapi itu adalah bagian dari pencarian jati diri kita. Beliau aktif di pecinta alam, kebetulan saya juga aktif di pecinta alam, dan Astenggara, alhamdulillah puji Tuhan saat ini beliau diberikan kepercayaan amanah oleh negara, oleh Kementerian Kehutanan menjadi dirjen. Dan saya kira perjalanan beliau dalam beberapa kali kesempatan saya coba memonitor, ada konsep tentang pendakian, pengabdian dan kepemimpinan. Dan saya kira hal ini sangat layak sekali untuk dibagi kepada teman-teman rimbawan seluruh Indonesia, karena filosofi dari pendakian adalah kebersamaan. Puncak bukan tujuan akhir, ada persahabatan, ada perjuangan, dan bagaimana korelasi filosofi pendakian tadi diimplementasikan oleh beliau dalam pengabdiannya di Kementerian Kehutanan, ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Dirjen. Mas Moko. Silakan Pak Dirjen untuk ini. Baik, terima kasih. Ya, Mas Moko, silakan. sahabat saya juga di momen silaturahmi dan sekaligus ya tadi diminta sharing jadi kaitan dengan pendakian kepemimpinan. Itu sebetulnya suatu konsep yang yang kita alami sebetulnya. Memang saya sebenarnya seneng filsafat. Jadi Nietzsche ngomong amor fati. Cintai penderitaan, cintai takdir. Situ. Nah, situ. Ketika momen di Rinjani, ada satu hal yang memang bisa dihubungkan antara pendakian dengan hari-hari ketika kita menjalankan peran dalam satu organisasi. Ada suatu peran, ada suatu makna, dan di situ ada juga suka dan duka. Nah, ibaratnya pendakian itu juga sesuatu yang sebetulnya step by step ada suatu kelelahan, tapi juga sepadan dengan suatu kepuasan batin yang kita rasakan. Ada penderitaan, ada suatu kenikmatan atas suatu penderitaan itu sendiri. Kira-kira itu jadinya. Ada satu konsep yang indah terkait dengan pendakian. Dan kalau tadi disebut oleh Mas Moko, kaitan puncak bukan segalanya, itu memang benar. Katakanlah di Merbabu, di Kerinci, di Rinjani, ada pos 1, pos 2, ada malah Bukit Penyesalan kalau kawan-kawan di Rinjani. Habis naik turun lagi. Turun naik, ada turun naik. Bukit Penyesalan, ada Bukit Penderitaan, dan itu menarik. Jadi setiap pos itu sebenarnya suatu momen di mana kita bisa menikmati. Momen pos 1, momen pos 2 itu suatu energi. Kalau kita tujuannya hanya puncak, sebetulnya gampang aja. Pakai heli sampai puncak, selesai. Oke. Tapi ternyata emang
harus dilalui dari pos 1. Kita nikmati suatu hal-hal yang sifatnya memang moment of present, momen yang kita hadir dengan suatu hal-hal yang sifatnya yang kita telah lalu. Nah kira-kira begitu. Jadi ada indah lah, pastilah. Sahabat konservasi, ternyata dalam perjalanan ada penderitaan dan beliau menerima itu, dan itu sebagai bagian dari pembelajaran dalam pengabdian. Ya. Betul. Dan kita harus menerima. Betul. Setiap takdir. Betul. Betul. Karena begini Mas Moko, jadi kalau ibarat pendakian ya, kita niat istilahnya suatu bentuk pengabdian kita atau jalan kita masuk ke pos 1 dengan berbagai situasi, entah hujan kayak kemarin di Kerinci, ya, entah di kabut yang begitu memanggut lah, katakanlah begitu. Itu kan suatu hal-hal yang sifatnya situasi yang akan menjelaskan karakter kita. Apa adanya diri kita. Nah, ada apa adanya gitu. Kita terima dengan situasi alam yang memang semesta mendukung lah, katakanlah begitu. Artinya kita niatkan memang sesuatu hal yang ingin kita jalani dengan situasi-situasi yang ada, yang secara alam itu muncul. Dan itu menjelaskan karakter kita. Kalau kita nggak sabar, sudah sampai pos 1, jadi ada konsep begini Mas Moko. Quitters, campers, climbers. Quitters itu ngapain sih naik gunung? Apa sih tujuannya? Apa sih? Udah ini gini lah. Belum sampai pos 1 saya sudahlah, itu gak hal-hal yang sudah kita dengan sendirinya ya sudah, memang ya sampai di situ. Begitu juga ketika campers, hal-hal yang sifatnya sudah lebih take action sebetulnya, sudah melangkah. Ya, tapi akhirnya ngecamp ya sudah di sini aja lah, gitu aja lah. Sudah hal-hal yang sifatnya sudah di sinilah. Cukuplah ini, enough gitu. Padahal antara mungkin ada sedikit effort lagi, sedikit hal-hal yang sifatnya melewati bukit penyesalan lagi satu kali. Kalau di Rinjani kan kita tahu ada Pelawangan. Ya. Pelawangan itu enak untuk ngecamp, nikmat pemandangan, hal-hal yang sifatnya ya sudah cukup, puncak kayak gitu aja lah. Gitu, cukup di sini. Nah, kadang-kadang potensi kita padahal bisa untuk lebih dari itu. Nah, itu adalah hal-hal yang sifatnya climbers, hal-hal yang sifatnya challenging. Bukan berarti puncak adalah suatu hal yang ini, tapi kalau memang kita punya potensi, keyakinan, value bahwa ini akan sesuatu yang bermanfaat, katakanlah begitu. Karena saya yakin ya tadi kalau ibaratnya Rinjani kan ada letter E, itu kita naik 3 kali, yang turun berbahaya ya Pak Dirjen ya? 4 kali, bahkan Julianan sebelum Jepara Nunggal kan ada hal yang sifatnya memang beresiko, tapi disitulah penderitaan yang kita nikmati. Jadi ada hal-hal yang akhirnya mengantarkan suatu nikmat kepuasan batin. Kalau di filsafat itu ataraksia lah, kira-kira itu. Dan puncak pendakian itu bukan korelasinya dengan jabatan. Betul ya? Jadi gini, betul. Jadi gini, ketika dari pos 1 kita banyak kenal orang juga, banyak pendaki, itu sudah suatu momen juga berinteraksi dengan banyak orang, banyak orang baik, banyak orang yang secara volunteer, istilahnya pengabdian terhadap alam. Kadang-kadang ada relawan yang istilahnya memungut sampah, katakanlah begitu, atau ada hal-hal yang sifatnya menyediakan kemarin kayak misalnya volunteer kaitan dengan rescue, kayak gitu kan. Ada banyak hal yang memang ternyata banyak orang dengan peran, berbagai macam peran, itu bisa sinergis, bisa kita berkolaborasi, bisa kita memberikan kemanfaatan lebih ketika dipertemukan banyak orang. Itu suatu momen sendiri. Bahkan sampai pos 1 yang hanya kita kumpul-kumpul saja, kumpul-kumpul, sharing di base camp. Ya, di base camp. Itu suatu nikmat sendiri. Nah, jadi bukan terus puncak segalanya, tapi di momen pos 1 itu sendiri sudah suatu hal yang kita mungkin pada saat itu juga moment of present dengan pas kabutnya lepas, jadi alam begitu cerah. Nah, yang seperti itulah. Jadi kita nikmati saja bahwa puncak bukan segalanya,
ada momen-momen di mana pada saatnya juga akan mengantarkan kita sampai suatu tingkat kepuasan batin, kira-kira begitu. Jadi bukan jabatan. Nah, kalau bukan dengan jabatan, ya memang pendakian itu saya meyakini juga ada konsep Maxwell kaitan dengan atribut yang selama ini kita pahami bahwa kepemimpinan itu seolah-olah jabatan. Jadi tidak itu, sebetulnya kepemimpinan itu adalah suatu disposisi. Pada saat kita punya posisi, itu hanya salah satu atribut pertama, pintu masuk pertama untuk kita berbuat lebih banyak. Jadi satu posisi itu hanya pintu masuk. Posisi, terus kita engage dengan tim, saling kenal, akhirnya melahirkan suatu produktivitas sebagai suatu kerja-kerja bersama. Tidak ada Superman, tapi super tim. Disitulah sebetulnya kita sudah terukur sebagai kepemimpinan yang bisa memberikan output, outcome dan sebagainya dan segala macam. Jadi pendakian kalau kita terjebak pada satu level posisi, ya selesai. Karena posisi kan ya sudah pasti akan terjebak pada suatu bagaimana manajemen kita mengamankan suatu posisi. Manajemen mikro lah. Atau ada hal-hal yang sifatnya kita engage berdasarkan hanya perintah. Betul. Padahal tidak itu. Jadi satu saling melengkapi, satu saling saling support saling lah. menguatkan. Ya, kira-kira begitu. Oke, sahabat konservasi, ternyata itu konsep pengabdian atau pendakian pengabdian atau kepemimpinan. Dan tadi Pak Dirjen juga sudah mengingatkan bahwa puncak bukan hanya tentang jabatan, karena itu hanya atribut. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditugaskan, dimanapun kita posisinya, kita bisa tetap mengabdi terbaik untuk bangsa, negara, dan sesama alam. Iya, betul. Ya. Apalagi di konservasi ya, begitu luasnya lawas pekerjaan yang bisa kita lakukan. Ladang pengabdian. Betul. Jadi tadi ketika hal-hal yang sifatnya posisi itu hanya pintu masuk, jangan sampai terjebak kita dalam suatu posisi. Bahkan kalau kita sekarang transformasi organisasi, ada peran jabatan struktural, ada jabatan fungsional. Yang itu juga sama-sama punya suatu fase kepemimpinan yang sama. Bukan berarti di fungsional tidak punya kepemimpinan. Tidak. Dia bisa mempengaruhi dengan segala peran yang dijalankan untuk membangun suatu output organisasi yang bisa berkontribusi pada dan menginspirasi kepada teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang baik. Ya, oke Pak Dirjen, terima kasih. Itu saya kira sangat layak menjadi referensi kita mengartikulasikan tentang puncak dari pendakian, bahwa itu bukan jabatan tapi bagaimana kita mengabdi dengan peran kita masing-masing. Dan itu belum puncak itu, Om Oko. Puncaknya adalah belum. Jadi satu hal ketika sudah ada output, tugas kita sebenarnya kaderisasi suksesor. Iya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya kita tularkan, bahkan bisa membentuk suatu pemimpin-pemimpin baru. Jadi di suatu organisasi saya yakin kita bisa menemukan banyak potensi dari kawan-kawan, bisa kita kapitalisasi. Next, you are the leader. Oke, itu tugas utama juga. Salah satu tugas utama. Pemimpin juga. Tugas pemimpin. Dan terakhir adalah ketika kita tidak punya atribut apa-apa, istilahnya sudah purna, pensiun, segala macam kalau di ASN, ada suatu respect. Itu puncaknya sebetulnya. Oke Pak Dirjen. Respect itu sebetulnya kita respect. Puncaknya itu respect. Respect itu sebetulnya kita ketenangan batin kalau secara personal, karena ada hal-hal yang kita mungkin secara materi berlebih, tapi mungkin tidak bahagia. Mungkin kita tidak punya apa-apa, tapi ada hal-hal yang bisa memberikan banyak kemanfaatan yang kita rasakan. Dan itu saya yakin itu bisa kita ukur dari diri kita sendiri. Dan sama halnya dengan pendakian. Kita tidak bisa bohong kaitan dengan pendakian. Kita merasakan hal yang kita rasakan sebagai suatu resonansi batin. Kira-kira itu. Jadi ada hal bahwa ada kawan-kawan, ada sahabat kita masih merekognisi ketika tidak punya suatu posisi, tapi kita masih
Nah itu suatu bentuk-bentuk yang kita sebagai suatu keberkahan. Respect itu seperti itu. Oke, Nah, respect itu. tertingginya. Nah, respect tertinggi lah. Oke. Bukan puncaknya ketinggian. Nah, tapi Ya. ada satu hal yang kita rasakan. Betapa kita semakin tinggi mendaki semakin kita nggak tahu bahwa hidup kita itu memang luas dan semakin kayak di filosofi Jawa, semakin padi semakin berisi semakin menunduk. Semakin tinggi tahapan dari pos, ternyata kita semakin tidak tahu. Dan artinya apa? Semakin tidak tahu, semakin banyak orang kita harus saling melengkapi. Karena kita sendiri tidak akan berarti apa-apa. Kira-kira begitu. Luar biasa. Nah, kira-kira begitu. Oke, Pak Mas Dirjen, aku panggil Mas Dirjen lah ya. Mas Moko. Ini beliau usianya masih sangat muda dan ini saya kira the new blood-nya Kementerian Kehutanan di usia yang masih sangat muda, karirnya masih panjang ya, paling tidak 10-11 tahun lagi. Dan salah satu values yang beliau tawarkan kepada kita semua yang saya bisa terjemahkan adalah beliau adalah sosok yang mendobrak sekat-sekat yang ada, kota-kota yang ada. Dan saya kira di salah satu yang beliau tulis tentang tantangan kepemimpinan saat ini keren juga. Ya. Gimana bisa sampai di posisi ini Pak Mas Dirjen ini? Tantangan kepemimpinan saat ini seperti apa? Saya kemarin tuh sempat iseng-iseng lah beli satu referensi, tapi memang penting ada suatu istilahnya dalam hidup ini ibaratnya ada 5 bejana. Ada 5 bejana. Oke. Pengetahuan yang dipraktekkan menjadi keterampilan. Oke. Anda punya siapa, Anda punya apa, dan terakhir reputasi. Oke. 5 bejana ini saling berurutan dan saling kait-mengkait. Nah, kita tidak boleh hal yang paling kosong adalah bejana 1 dan bejana 2. Pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini pengetahuan tentu kita bisa jadi bisa cari dari referensi apapun. Bahkan dari membaca, mendengar, bahkan juga sharing seperti ini, ketemu kawan-kawan, ibaratnya pendakian tadi, saya banyak ketemu lokal champion, ada Mas Cahyo di Semeru, Mas Faiz di Semeru, ada Mas Agam di Rinjani, ada banyak hal yang dulu kalau mentor-mentor kita bilang bahwa itu lokal champion. Kita bisa berguru dari kawan-kawan. Pengalaman yang bisa kita praktekkan menjadi suatu hal pembelajaran. Dan kita punya apa? Nah, kita punya siapa? Nah, kita misalnya punya pimpinan, bisa kita komunikasikan untuk persetujuan misalnya. Kita punya apa? Tugas kita balai bisa kita kapitalisasi. Kita punya tenaga-tenaga fungsional yang andal-andal, bisa kita majukan kawan-kawan, kita daya gunakan, terus akhirnya reputasi. Saya yakin Mas Moko banyak berbuat hal selama di BKSDA ini, dan akhirnya suatu reputasi. Walaupun sebenarnya reputasi kita nggak butuh validasi lah, ya suatu hal-hal yang sifatnya kita yang rasakan lah. Bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas hidup kita bisa kita rasakan. Saya yakin banyak hal-hal kawan-kawan juga seperti itu. Ketika mengkontribusikan sesuatu pada organisasi, itu yakin saya ada kepuasan batin. Apalagi ya ada suatu rekognisi, ada satu dari institusi yang menjadikan suatu reputasi. Nah ini, yang seperti itu saya yakin bejana-bejana yang 1-2 ini yang mudah-mudahan lah bisa kita dapatkan dari hal-hal yang. Dan salah satu dari bejana tadi jangan pecah ya Pak? Nah, iya kan? Pecah gimana? Pecah nanti mengkoreksi 4 bejana yang lain kan? Iya. Artinya gini. Ya. Artinya gini ya Mas. Saya yakin ya kita sebagai suatu ASN banyak hal yang sifatnya tadi ladang pengabdian ya. Kalau kita terus menempa diri di situasi yang mungkin kayak saya pernah pengalaman di suatu balai yang memang pada waktu itu saya ditugaskan oleh pimpinan pada situasi yang memang tidak baik-baik saja. Oke. Tidak baik-baik saja, ada banyak problem yang saya yakini bahwa malah saya
waktu diramal lah katakanlah, satu kalau enggak sakit-sakitan, terus yang kedua ya give up gitu lah. Kalau enggak malah sebetulnya ramalan kalau jadi, nah gitulah. Jadi kalau enggak sakit-sakitan atau give up, ya malah malah berhasil, malah itu yang saya pegang bersinar sebagai suatu poin plus bahwa ini mungkin pendadaran terbaik yang harus saya jalani, takdir yang harus saya jemput ketika memang ada suatu hal yang memang persoalan-persoalan yang kita harus bagian dari solusi kan. Kira-kira begitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya dari persoalan kita naik kelas. Kayaknya tahu saya tempat itu di mana. Iya. Pendadaran beliau. Tapi menarik karena dari situlah ilmu-ilmu yang kita dapatkan di suatu buku-buku teks itu hanya salah satu guidance ya. Tapi yang terpenting ada pembelajaran nyata. Dan itu yang bisa membuat kita naik kelas, yang menjadi satu konkret pengetahuan yang bisa kita praktekkan dan akhirnya membedakan suatu hal-hal yang bisa mengkristal lah untuk perjalanan kita ke depan. Nah, kira-kira itu jadi menarik menurut saya. 5 bejana tadi luar biasa dan saya kira ini sangat layak sekali menjadi referensi tentang tantangan kepemimpinan. Dan tadi disampaikan bahwa memang atau menjadi pemimpin yang memang perlu ilmu, dan ilmu banyak sekali kita dapat, tapi ilmu terbaik adalah ketika kita mengimplementasikan dari berbagai macam teori ilmu kepemimpinan itu. Iya. Dan naik kelasnya memang harus ada satu ujian, dan itu menjadi pengalaman, menjadi lebih kuat lagi. Iya. Oke, Pak Dirjen, satu poin lagi ini, salah satu tugas pemimpin tadi disinggung oleh Mas Dirjen adalah menyiapkan kaderisasi. Dan ini pesan apa untuk teman-teman adik-adik rimbawan, menjadi rimbawan yang tangguh, rimbawan muda yang tangguh? Silakan Mas Dirjen. Mungkin saya ini lebih pada kalau hari-hari yang kita lembagakan itu kan ada Mars Rimbawan. Mars Rimbawan yang oleh almarhum Noto Sastro sama Yahya Bahram kita rekognisi karena dari arsip adalah beliau inilah yang mencetuskan pada waktu itu, dan nilai-nilainya sangat bisa kita kapitalisasi. Kontekstual dengan peran rimbawan di era ke era, istilahnya ya kenali tapa, pagi petang, siang sore, tinggi rendah jadi satu, apalagi Mas Moko kan lebih inilah, jadi tinggi rendah bertolonglah selalu, jauhkanlah dari sikap mementingkan diri sendiri. Hal-hal yang sifatnya sebetulnya semua sudah ada di situ. Nah, pesan saya nih, ya memang ya itulah dunia rimbawan, amor fatinya rimbawan di situ. Kalau kita dulu ada istilah rimbawan salon, ya kan? Rimbawan salon itu apa ya? Ya nyalon lah. Nah ini kan paradoks dengan rimbawan yang kerjanya itu apa? Yang turun ke lapangan, kenali masyarakat. Kalau dulu Pak mentor-mentor kita bahwa hutan bukan suatu kertas putih, ya kan? Ada banyak interaksi, ada forest not only the trees, ya kan? Ada masyarakat yang di situ yang harus digandeng. Ada hal-hal yang sifatnya kita belajar dari alam. Jadi turun ke tapak, kenali orang-orang. Kita bisa belajar tadi untuk mengisi bejana 1 dan bejana 2. Hal-hal yang bisa kita sebagai input pengetahuan sekaligus dipraktekkan. Nah itu akan menjadi sesuatu ketika nanti bejana 1, 2 terhubung dengan kita punya peran apa, tusi apa. Kalau pejabat-pejabat fungsional katakanlah penyuluh, nah kita bejana 1 dan bejana 2 tadi kita gabungkan dan peran kita, dan akhirnya kita punya siapa. Ya dengan kepemimpinan kita punya siapa ini kan menjadi satu hal yang bisa sinergi. Saya yakin suatu ekosistem tadi ketika ada kepemimpinan yang baik, ada potensi dari para personel yang akhirnya menjadi satu kontribusi bagi suatu output atau produk institusi, menjadi akuntabilitas publik kita. Akuntabilitas publik. Betul.
Jadi kita harus mampu menunjukkan posisi kerja kita. organisasi, dan itu keberhasilan tim, bukan keberhasilan person. Nah, kira-kira begitu. Sahabat konservasi, terutama rimbawan muda, turunlah ke lapangan, Ya. karena itu adalah guru terbaik. Ya, Ya, betul, kenali masyarakat, kenali lapangan. betul, Pesan beliau sangat kuat di betul. hal itu. Ya, karena alam itu betul-betul misteri, dan kita bisa banyak belajar dari alam. Kita bisa nikmati tadi, kalau kita kembali ke pendakian, ya pada hakikatnya adalah belajar dari alam sebetulnya. Dan kita tidak bisa membohongi diri sendiri ketika kita dihadapkan pada alam. Kita bukan siapa-siapa. Kira-kira itu. Jadi gini, kembali ke suatu climbers. Climbers itu di mana-mana karakter tetap akan climbers. Dihadapkan pada situasi apapun climbers. Termasuk di organisasi, dimanapun ditempatkan, dia akan menjadi suatu. Nah, Apa adanya, jati diri kita. betul, betul. Karakter Itu kita. otentik lah. Autentik. Otentik. Jadi di Kerinci juga akan seperti itu. Cuman bedanya nggak gondrong lagi sekarang. Iya. Udah nggak bisa gondrong lagi ya. Dulu Kalau beliau itu- gondrong ya. Nah, itu teman-teman ya. juga bagian dari kita sebagai, ya, apa ya, memang kita harus kadang-kadang kompromi. Ada saatnya juga kita harus mengorbankan sesuatu yang kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Ya, itu suatu hal yang pengorbanan juga. Pengorbanan. Iya. Bagian Pengennya saya sih sebetulnya panjang rambut, tapi kawan-kawan Polhut yang bisa menaikkan kelas saya dalam peran saya, ternyata ya saya harus kompromi bahwa itu ya saya harus mengalahkan diri saya sendiri. ego. Betul, ego. Kira-kira itu. Jadi kalau saya nurutin ya, kira-kira itu. Poinnya pas, ego, Ego. ya. Oke, teman-teman Kira-kira itu. sahabat konservasi, saya Terima kasih, kira Mas Moko. banyak hal yang bisa kita ambil dan Ya, mudah-mudahan semoga bermanfaat juga menjadi salah Amin, satu amin. referensi. Kita sehat selalu, Amin. Mas Dirjen. Salam buat keluarga. Terima kasih. Putra beliau usia SMP kelas 2. SMP kelas 2 seminggu yang lalu puncak 2 minggu. 2 minggu yang lalu puncak Kerinci. Ya, Dan ini salah satu juga mendeliver values apa yang disampaikan seorang ayah kepada ya, mudah-mudahan 1 tahun ya di Bali kan, Mas Moko ya. 1 tahun pas tanggal 2 September 2025 kemarin, 2 hari yang lalu, Mas Dirjen. 1 tahun. Apa sih kebermaknaan, terus suatu kejujuran yang menginspirasi, apa value yang Mas Moko coba tularkan? Karena memang kalau kita bicara tadi kepemimpinannya sebenarnya pengaruh ya. Mana mempengaruhi. Nah, apa ini value-nya Mas Moko yang coba, atau pengalaman setahun nih sudah di Bali nih, mencoba kita tularkanlah ke kawan-kawan lah, ke kita diri sendiri dan juga ke banyak hal yang bisa kita tawarkan ke banyak orang, terutama di lingkup kecil kita organisasi. Makasih Mas Dirjen. Ternyata saya dikerjain juga sama Mas Dirjen ini ya. Makasih, pertanyaan yang bagi saya ini sangat dalam ya. Pada waktu saya ditugaskan di Bali, saya menyatakan sepenuh hati untuk Bali, dan ini adalah kejujuran saya. Saya menerima keputusan itu, acceptance. Saya bersyukur. Saya berjanji untuk melakukan yang terbaik dengan semangat, dan saya sangat bahagia sekali dengan amanah, dengan kepercayaan organisasi memberikan kesempatan saya untuk mengabdi di Pulau Dewata tercinta ini. Mas Dirjen, pada waktu saya mencoba untuk membangun organisasi BKSDA Bali, saya berusaha menjadi pemimpin yang punya visi bagaimana arah organisasi ke depan, dan saya berusaha juga untuk mempunyai empati. Saya mampu merasakan apa yang dirasakan teman-teman Balai KSDA Bali dan teman-temannya Balai KSDA Bali. Sekali lagi punya empati. Dan yang ketiga, saya berusaha juga untuk menginspirasi, karena organisasi publik yang diemban oleh BKSDA Bali sebagai bagian dari amanah pemerintah untuk melestarikan konservasi alam dan sebagainya adalah menginspirasi publik.
Tantangan pertama? Tantangan pertama internal, Mas Dirjen. Apa dan itu internal? saya harus mampu meyakinkan pada teman-teman BKSDA Bali bahwa ini adalah anugerah, ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri karena bekerja di konservasi alam ini bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi ini adalah anugerah, Panggilan. Ya. panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita harus menjalani dengan ikhlas, dengan kerja keras, dan bekerja tuntas. Oke. 1 tahun BKSDA ya? 1 tahun BKSDA Tidak Bali. terasa ya? Tidak terasa. Sama dengan pendakian. Climbers itu akan tetap menikmati, dan waktu itu bukan ukuran suatu kualitas bukan soal kuantitas berapa tahun, tapi kualitas yang memang bisa kita rasakan. Siap, saya kenal Mas Moko, kawan-kawan, seorang climbers. Dimanapun akan selalu otentik sebagaimana seorang Moko, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ya. Dan saya bersahabat dengan Mas Moko dengan segala kekurangan saya dan kelebihan saya yang saya punya. Dan itu otentik dari suatu pendakian, pengabdian. Selamat Mas Moko. Makasih Mas Dirjen. Suara dari alam, kejujuran yang menginspirasi. Salam lestari.